Kita persilakan selanjutnya Ibu Aan yang akan dijawab oleh Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya Bunda dan Ustazah Sipa serta Ustadz Agung. Pertanyaannya begini Bunda, bagaimana sebaiknya seorang wanita karir atau wanita yang bekerja di luar bisa memposisikan dirinya untuk keluarganya, tentunya juga untuk diri sendiri, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan tentunya ingin masuk surga. Terima kasih juga jawabannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bunda. Ibu berkarir untuk apa kita? Berkarir yang pertama yang diizinkan oleh Allah adalah berkarir atas izin suami. Kalau bekerja atas izin suami, dagang online atas izin suami. Yang kedua, bekerja cari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang masih kekurangan. Jangan nafkah dari suami kurang minta cerai. Nah, ini bukan solusi. Kemudian ternyata karirnya lebih melejit kita dibanding suami. Makanya banyak suami yang khawatir kalau istrinya maju, kalau istrinya semakin sukses, minder dia. Kenapa? Istri di kantor, suami suruh bikin mie instan. Kan gitu. Menempatkan suami tidak dengan marwahnya sebagai imam. Kuncinya ketika kita wanita berkarir dapat restu dan ridho suami. Yang pertama adalah kalau jadi istri yang sukses jangan sombong. Ya, sombong di mana? Sombong perilakunya, sombong tutur katanya. Lihat Ibu Khadijah, setelah menikah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengangkat derajat Rasul, hartanya diserahkan pada Rasul. Perempuan yang kaya, mohon maaf, seringkali Bunda katakan kekayaan perempuan 3 sumbernya. Yang pertama warisan orang tuanya. Mohon maaf, jangan dicari-cari tanah bini kita Pak. Ini warisan dari orang tuanya, itu mutlak punya istri. Yang kedua, mas kawin yang bapak berikan. Kalau hari ini ada bapak-bapak yang minjem mas kawin istrinya belum diganti, utang Pak. Utang. Yang ketiga, harta istri, boleh usaha, dagang online, bekerja. 3 harta kita, milik kita Bu. Kalau suami kita yang meninggal, kita dapat dari hartanya. Kalau kita yang meninggal, suami dapat dari harta kita. Namun, harta yang kita punya, jangan pelit kalau mau masuk surga. Ya, anak minta uang apa katanya sama bapak aja kan bapak tugas nyari nafkah. Betul Bu, uang kita milik, uang bapak milik, uang kita milik kita, uang bapak selalu ada uang saya. Kan gitu. Akan tetapi setiap uang yang dimiliki oleh istri kemudian ditasarrufkan untuk keluarganya akan menjadi sedekah. Maka ketika berkarir, berkarirlah yang baik. Berkarirlah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bangun rumah tangga ini bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Sehingga apa? Ibadahnya khusyuk. Istri diberikan kelebihan, suami belum punya kesempatan, kita yang membantu. Begitupun sebaliknya, ketika ada, mohon maaf, jangan dirampok suaminya. Yang berhak kita ambil dari suami kita adalah nafkah. Kalau nanti mau dapat yang banyak, nanti kalau suami meninggal dapat kita jatah, ya. Jangan ngomong kayak gitu Bu, jadi sedih kan ya. Sama sebaliknya, karena itu Islam begitu adil. Ma'ruf itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah ketika banyak hal yang perlu kita bicarakan. Sehingga rumah tangga itu menjadi imbang ya. Sehingga tidak ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman itu jangan ditumpuk karena ketika kita menumpuk sensitif Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya nih lihat semakin tua semakin mateng. Nah perlu diajari nih yang milenial ya. Belajar dari yang tua, jangan belajarnya dari media online. Pahit dan getirnya kehidupan berumah tangga. Lihat orang tua kita dari keker sampai bongkok. Dari langsing sampai langsung. Dari mulus sampai keriput. Berjuang demi agama, berjuang dakwah di dalam rumah tangga. Insya Allah ya Bu, wanita karir selamat berada dalam jajaran Ibu Khadijah radhiyallahu anha. Amin ya Allah. Nah Ustazah Sifa, kalau berbicara tentang wanita karir ini artinya kan sangat berurusan sekali dengan masalah ekonomi. Kalau kita berbicara cukup lebih banyak, ini artinya kan masalah persepsi. Lantas artinya apa perlu memang wanita itu berkarir begitu? Ya, bismillahirrahmanirrahim, menambahkan dari Bunda Yati sebenarnya saya sedikit saja, perempuan berkarir di luar rumah diperbolehkan tadi dengan catatan izin suami. Ya, nah Syekh Muhammad Al-Ghazali, salah satu ulama ternama di Mesir sana mengatakan perempuan boleh berkarir dengan catatan yang tadi izin suami. Yang kedua, dia tidak berkholwat dengan laki-laki yang bukan mahramnya.
Jadi kalau istri dia kerja di luar tapi dia berkholwat sama yang bukan mahram dan suami melarang, kita patut untuk patuh. Tidak berkarir sama sekali. Yang ketiga, perempuan boleh berkarir di luar rumah dengan catatan tidak bertabarruj dan menjadi bahan fitnah bagi yang bukan mahram. Punya bini kerjaannya buka aurat, ya. Kemudian lagi menyenangkan mata orang yang tidak halal bagi dia. Bapak marah sama istri, boleh atau enggak marah? Boleh. Ibu kalau dimarahin sama suami kayak gitu terima atau enggak? Enggak katanya. Bapak yang nyaut. Ya, jadi itu yang pertama izin suami, silahkan saja. Yang kedua adalah tidak berkholwat. Yang ketiga kata Syekh Muhammad Al-Ghazali tadi tidak tabarruj kemudian lagi menjadi bahan fitnah. Dan yang keempat ternyata ada bidang yang paling bagus untuk perempuan dalam berkarir. 2 bidang, yaitu bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Jadi kalau istri kita guru, nakes, kemudian dilarang untuk berkarir, ini bisa jadi dosa. Karena kerjaan mereka dapat pahala dan bantuin orang. Kecuali bini kita kerjaannya yang lain-lain, boleh dilarang. Nah ya, maka dilihat lagi kira-kira perempuan perlu nggak keluar rumah. Sekiranya melihat tadi persepsi ekonomi yang masih harus dibutuhkan. Sekolah anak sekarang mahal Bu, betul nggak? Ya sekarang mahalan masuk sekolah SD sama orang mau kuliah. Makanya kalau misalkan tidak saling support antar kedua pasangan, disinilah ekonomi mulai bergolak. Suami ngerestuin istri, istri juga tetap dia menghargai suami. Itulah wanita boleh berkarir. Masya Allah. Baik.